salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, sebelumnya kita membaca kitab Suratul Fatihah dan khususkan kita hadiahkan untuk guru kita, orang-orang tua kita, semua orang yang berjasa kepada kita, khusus untuk para muallif, para musannif. Baik, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya Al-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa ana khususan jamil malikin wal musannifin min kutub al-maqra fi hadzal mahad khususan Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ana khususan jami'a wali songo wa ana khususan Mbak Khadir Bangkalan Madura, Mbak Hasim Asari Jumbang wa ila ruh Mbak Hasan Genggong wa ila ruh Mbak Hamid Pasuruan wa ila ruh Ki Asad Samsul Arifin Situbondo wa ila ruh Mbak Ahmad Siddiq Jember wa ila ruh Mbak Abdullah Salam Hacen wa ila ruh Mbak Salam Mahfud Hacen wa ila ruh Ki Abdullah Bai Jebule wa ila ruh Mbak Rawani Kudus wa ila ruh Mbak Maimun Zubair Sarang wa ila ruh Abu Yadul Yati Banten wa ila ruh Kang Aib Cirebon wa jami'i masyayikhina nafa'anallahu bi'alumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Udah Mas, suaranya jauh, jonggol kali. Baik, sekarang halaman 86b. Wa'am mawdu'atun li talabi ta'yin minal mukhatab in kana waqi'at in kanat waqi'atan ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Wa'am dan bermula am lan utawi am mawdu'atun itu didesain, diletakkan litolabit ta'yin ini untuk mencari kejelasan. Ta'yin itu gampangnya kejelasan gitu aja lah. Kenyataan, ketegasan gitu sama baik. Minal mukhatabi dari mukhatab. Ingkanat jika ada apa am waqi'atan itu jatuh ba'da hamzatin setelah hamzah dakhilatin yang masuk ala ahadil mustawiyaini atas salah satu dua hal yang sama. Ala ahadil mustawiyaini atas salah satu dua hal yang sama. Belum ketemu? Halaman 86 agak bawah. Luarnya atas gitu loh. Nih sini nih. Ini dua, naik dikit, dua am paling pinggir. Nah, udah ketemu? La ilaha illallah. Ipul nih anaknya molor mulpul, anak lupul. Sama fil hukmi di dalam hukumnya. Fi dhannil mutakallimi dalam dugaannya mutakallim pembicara. Ba'da thubuti ahadihima setelah tetapnya salah satunya mustawiyain. Indahu di sisi mutakallim. Fa idza qila maka apabila ditanyakan, apabila diucapkan apa lafaz azaitun indaka am amrun, azaitun apakah bermula zaid, indaka itu ada di sisimu, am zaitun atau am amrun atau bermula amr. Ada umpamanya begini, ini sambil saya jelaskan. Am ya, am itu kalau terjemahan bahasa artinya atau. Kan gitu, itu adalah ini buku nomor 5 ya.
Itu kalau terjemahan bebasnya bahasa Indonesianya ini kan ini am, ya. Itu kalau terjemahan bebasnya adalah atau itu gampangannya hampir sama dengan au gitu ya, atau imma itu maknanya am. Nah fungsinya itu adalah maudhu'atun li thalabi ta'yin minal mukhatab, untuk mencari ketegasan dari mutakalim, ya, dari mukhatab, ya, dari permintaan mutakalim. Nah, apabila memang jatuh setelah hamzah, yang hamzah tadi masuk pada salah satu dua hal yang sama dalam hukumnya. Nah, contohnya gampangnya begini. Azaidun indaka. Tidak apa-apa langsung gantiin biar langsung nyambung kalian. Azaidun indaka amrun. Nah ini amrun maktuf. Am ini huruf atof, ini menjadi contoh. Gitu. Ya atof kan kemana? Ke lafaz zaidun ini namanya maktuf alaih, ini maktuf. Nah, ucapan azaidun indaka amrun, perhatikan. Ini fahuwa, maka sambil dilanjut biar langsung paham kalian. Fahuwa maka bermula mutakallim. Alimun itu orang yang ngerti, orang yang mengetahui. Bi anna ahadahuma, dengan sesungguhnya salah satu amr atau zaid indal mukhatabi itu ada di sisinya mukhatab. Wasu'alu dan bermula pertanyaan bi am dengan menggunakan am, wal hamzati dan hamzah, azaidun indaka itu kan ada hamzahnya. Ini yang pertama ini kan hamzah. Nah di sini kan am, itu kan azaidun indaka amrun, kan pertanyaannya menggunakan hamzah. Ini diperhatikan. Pertanyaan antara menggunakan hamzah dengan hal itu beda. Itu loh. Kalau hal itu tasawur nanti dalam ilmu balaghah sepele kelihatannya, tapi ini mempunyai makna yang mendalam dalam ilmu balaghah. Kalau pakai hamzah itu dua, bisa tasawur, bisa tasdik. Kalau ini udah pasti tasawur. Hal zaidun indaka, ini perhatikan beda, kualitas isinya hukum beda. Hal zaidun indaka ini nggak boleh. Hal zaidun indaka amr nggak boleh. Maka menggunakan, diperhatiin, menggunakan am itu menandakan mukhatab udah tahu. Mutakalim sudah tahu, orang yang bertanya itu udah tahu. Pasti ada orang yang berdiri. Pasti ada orang yang di sisimu. Cuman siapa yang di sisimu, zaid atau amr, ini belum paham. Nah itu pola pertanyaannya adalah menggunakan hamzah, walaupun arti hamzah apakah, artinya hal juga apakah, tapi sasarannya, mantuknya beda. Maka ini sudah sedikit mukaddimah ilmu balaghah. Makanya bawahnya itu isinya balaghah semua. Begitu loh. Paham ini ya? Yang anak gede-gede, kalau anak kecil-kecil mah saya hakul yakin gak bakalan paham kalian. Ini kayak Tio ya. Ini kudu paham, Santi, semuanya kudu paham yang gede-gede. Supaya kalian bisa mengarahkan, bisa membimbing ke adik-adiknya, gitu loh. Kalau yang baru-baru mah udah nggak bakalan paham. Lu kembar paham. Ada yang ngomong paham bohong, gitu aja udah bisa saya tebak. Loh, sulit itu maksudnya. Kemudian innama huwa an ta'yinihi, innama huwa bahwasanya bermula soal atau pertanyaan an ta'yinihi itu tentang mentakyin ahaduhuma, fayujabu maka dijawab apa soal tadi bit ta'yini dengan menyatakan zaid apa amr itu maksudnya ta'yin, li'annahu karena sesungguhnya ta'yin, huwa hiya ta'yin
Al matlubu itu yang dicari, yang dituntut. Al mustafhamu yang bisa difahami anhu dari mukhatab. Fayuqalu maka dijawab, maka diucapkan fil jawab di dalam menjawabnya anis su'ali dari soal. Soal itu asli bahasa Arab. Itu tulisannya seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya soal. Ya kan begitu. Kalau Arabnya panjang. Nih soalun. Ini seperti ini. Bahasa Indonesianya soal. Kan gitu. Soal itu asli bahasa Arab. Gitu loh. Al-madhkuri yang telah disebutkan Zaidun wa yuqalu amrun. Nah, Zaidun ya, yang datang Zaid au yuqalu amrun wala yuqalu dan tidak boleh dijawab gampangannya la wala na'am tidak wala na'am dan tidak boleh juga na'am iya akaduhuma inti nggak boleh. Udah begini maksudnya, perhatikan. Nih, saya ulangi. Ini juga agak jelimet. Sepele kelihatannya. Azaidun indaka amrun. Ini mutakalim, orang yang bicara sudah paham. Saya ulangi ya. Bahwasanya di sisinya atau di sampingnya mukhatab itu ada salah satu antara Zaid atau Amr. Nah, mutakalim orang yang bertanya itu meminta kejelasan, takyin. Takyin itu menyatakan Zaid atau Amr dari ayyana yu'ayyinu takyina. Itu maksudnya takyin. Kalian ingat kalau dalam bahasa fikih. Dalam bahasa fikih kan ada sholat farduan, sholat usolli fardhu zuhri. Kan dalam kitab yang kalian baca itu surah Munajat. Pertama kan niat fi'il sholat itu kan niatnya usolli. Kedua kan kefarduan, fardhu. Az-zuhri itu kan takyin, menyatakan jenis sholat yang dilakukan. Nah ini Zaid atau Amr ini kan takyin. Jadi pahami nih. Maka jawabannya kalau nggak Zaid ya Amr, nggak boleh dijawab umpamanya la atau na'am, tidak. Zaid di sisimu atau Amr kamu jawab tidak, nggak ada, nggak boleh. Karena pertanyaan tadi itu sudah mengandung jawaban. Jawabannya apa? Yaitu menentukan salah satunya. Kan bisa dipahami kan? Nah itu fungsi daripada am. Am sebagai huruf atop adalah ditolak bita'yin in kanat waqi'atan ba'da hamzatin dakhilatin. Nah ini ya, jatuh setelah hamzah, yang hamzah tadi masuk pada salah satu dua perkara yang sama. Bisa dipahami ya? Nah ini enggak sembarang istifham gitu loh. Wa'lam dan ketahuilah. Nah ini ilmu balaghah nih. Ini walaupun nahwu tapi udah menjurus ke dalam ilmu balaghah. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna am pada sesungguhnya am nau'ani itu ada dua jenis, muttasilatun wa munqati'atun. Muttasilatun itu atau satu itu am muttasilah, wa munqati'atun dan dua am munqati'ah. Nah, am terbagi dua, ada namanya am muttasilah, yang kedua namanya am muttasil. Enggak masalah, Mat? Enggak. Sini masalah saya. Baik, ke fal muttasilatu maka bermula am muttasilah. Fal muttasilatu maka bermula am muttasilah. Iya, itu namanya dhamir fasal. Iya am muttasilah itu kalau dijadikan hiyanya dhamir fasal. Boleh juga iya itu bermula muttasilah al masbuqatu, itu al yang didahului, itu am yang didahului bihamzatin dengan hamzah. Yutlabu yang dituntut apabila dengan hamzah, wa bi am
Oh, yut naibul fa'ilnya udah ada. Yut labu yang dituntut biha dengan am. Oh, biha dengan hamzah gitu ya. Wa biha dan dengan a, wa bi am dan dengan am. Apa at-ta'yinu? Ta'yin. Ta'yin itu menyatakan dari dua masalah tadi. Kama sebagaimana keterangan mathalna yang telah menyontohkan siapa kami. Wa bi hamzatin taswiyati dan dengan hamzah taswiyah. Nah, jadi apa namanya? Ini yang berikutnya adalah hamzah taswiyah. Kalau yang sebelumnya hamzah yutlabu biha wa bi'am atayin, hamzah biasa seperti ini. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah hamzah taswiyah wahia dan bermula hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu hamzah yang menunjukkan makna sama, dua hal yang sama. Ad-dakhilatu itu hamzah yang masuk ala jumlatin atas jumlah, ala jumlatin atas jumlah, ala jumlatin atas jumlah fi mahallil masdari yang di dalam mahal masdar. Nah, ini juga perlu hati-hati lah. Sini jelimet ini. Ubed di mana ubed? Di atas. Di atas. Ngapain? Ngerjain tugas. Itu semua mudah. Sawaun itu sama saja. Kanat ada apa jumlah? Awas loh, ini cara mengartikannya jelimet loh, jangan meleng. Iya, ya jumlah itu mentakkidi atau mentaukidi domirnya kanat. Wal jumlah tuh maka itu coba kanat itu kan ada fa'ilnya, jelas kan? Fa'ilnya adalah berupa domir yang kembali kepada jumlah. Kenapa dikasih hiya? Hiya ya jumlah karena wal jumlah itu diatofkan ke domirnya kanat. Itu kaidahnya harus difasol dengan domir fasol, harus dipisah. Dengan domir fasol juga sulit kalau mau ngajinya benar. Wal jumlah dan bermula jumlah al ma'tufu alaiha, al ma'tufu wal jumlah dan jumlah al ma'tufu yang diatofkan alaiha atas jumlah-jumlah yang fi mahalin masdar itu ada itu fi'liyataini berupa fi'il keduanya, maksudnya jumlah fi'liyah keduanya. Awismiyataini atau jumlah ismiyah keduanya. Au mukhtalifaini atau berbeda keduanya. Jumlah yang pertama jumlah fi'liyah, jumlah yang kedua jumlah ismiyah, atau dibalik. Jumlah yang pertama jumlah ismiyah, jumlah yang berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Nahwu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sawaun itu sama saja. A'anzartahum, nah itu yang menjadi contoh. A'anzartahum itu ditakwil ai inzaruka. Ingat gak waktu dalam ngaji tafsir Yasin bulan puasa kemarin? A'anzartahum itu ditakwili ai inzaruka. Kalau gak percaya nanti kalian buka Syekh Hamami Zadah itu bangunin. Dan ngaji tidur, yang tidur gak mau ya. A'anzartahum, apakah memberi peringatan siapa kamu hum pada kaum? Apa ngantuk cuci muka biar seger, biar ngaji ngantuk. Ayah jagoan neon. Amlam tungzir atau tidak memberi peringatan siapa kamu hum pada kaum. Itu menjadi contoh a'anzartahum. Itu bisa ditakwil masdar menjadi ingzaruka.
Nah, itu ma'tuf alaih. Ma'tufnya am lam tungzirhum. Lam tungzirhum diatofkan kepada a'angdartahu. Memang sulit ini, gitu loh. Wa nahwu, dan seperti contoh sawaun alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sawaun itu sama saja, alaikum atas kalian semua. Nah, itu menjadi contoh ad'autumuhum, apakah mengajak siapa kalian semua, hum pada kaum, itu jumlah fi'liyah. Am antum, atau apakah bermula kalian semua, itu shamituna, orang-orang yang diam. Nah, itu jumlahnya antum shamitun itu diatofkan kepada ada autumuhum, ya. Ada autumuhum itu berupa jumlah fi'liyah. Antum shamitun adalah jumlah fi'liyah. Perhatikan. Wasumiyat, dan diberi nama apa? Am fiha, di dalam jumlah tadi diberi nama muttasilatan pada nama muttasilah, li'an nama qablaha wa ma ba'daha la yubni ahaduhuma anil akhar. Ini perhatikan, kenapa amnya disebut dengan am muttasilah. Maksudnya am muttasilah, am yang selalu nyambung, atau am sebagai penyambung lah, gampangnya begitu. Ini alasannya. Li'an nama, karena sesungguhnya jumlah, qablaha yang sebelum am, wama dan jumlah ba'daha yang setelah am, la yughni itu tidak bisa lepas, gampangnya gitu aja lah. La yughni itu tidak bisa lepas apa ahaduhuma, salah satunya, ma qablaha wa ma ba'daha, anil akhari, dari yang lain. Nih, kenapa disebut dengan amnya? Kan tadi am terbagi dua, ya. Nih, gue tulis. Am ini terbagi dua. Ada am muttasilah. Sulit. Pokoknya kalian yang baru-baru mah udah nggak paham aja, udah gitu aja. Yang kedua am qati'ah. Yang ini ikutin aja yang baru-baru. Nah, kenapa disebut dengan am muttasilah? Ini alasannya supaya paham, jangan sampai meleng tuh. Li'an nama qablaha wa ma ba'daha la yughni anil akhar. La yughni ahaduma anil akhar. Lafaz yang sebelum dan sesudahnya am itu keterkaitan, tidak lepas, tidak bisa lepas antara satu dengan yang lain. Nih umpamanya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Udah segitu aja panjangan. Ini lafaz a'anzartahum ini jumlah fi'liyah. Ini juga sama fi'liyahan itu diatofkan oleh am. Am ini disebut dengan muttasilah karena antara lam tunzirhum dengan antara a'anzartahum dengan am lam tunzirhum, satu sama yang lain ada keterkaitan dan tidak bisa dilepas atau dipisah. Itu disebut dengan amnya, namanya am muttasilah. Jadi pahami ya? Nah, nanti mungkotiah belum. Nah, tadi contoh yang satunya gimana tadi Mat? Yang ayat maksudnya biar ini sawaun ada'autumuhum, sawaun ada'autumuhum am antum shamitun, kan gitu. Nah, ini jumlahnya antum shamitun, ini jumlahnya ismiyah gitu loh. Sementara ada'autumuhum
ini adalah jumlah fi'liyah, enggak soal gitu loh. Nah, ini fungsi daripada am, maksudnya amut tasilah. Nah sekarang malah tidur ya, ngapain? Tidur. Lo ngaji yang bener apa kok? Udah berdiri Tio, dikasih tahu yang benar. Udah diam Abri. Agak resep saya kalau nanti berat bercanda dulu. Udah jangan mandel, jangan diketawain, nanti malah bercanda. Tegas, ini ngaji ilmu alat bukan ngaji main-main. Kalian pikir ngaji iqra itu apa? Ini ngaji nahwu sorof, gak main-main, itu serius. Jangan ngesan dulu. Wasumiyat dan diberi nama apa huruf am fiha di dalam jumlah muttasilatan pada nama muttasilah wal farqu ya wal farqu bainahuma wal farqu dan bermula perbedaan bainahuma antara am muttasilah dan am munqati'ah itu annal masbuqata sesungguhnya am yang didahului bi hamzati taswiyati dengan hamzah taswiyah la tastahiqu itu tidak menghaki apa hamzah taswiyah jawaban pada jawab li annal makna karena sesungguhnya makna ma'aha itu beserta jumlah laisa yang tidak ada apa makna alal istifhami itu atas istifham wal kalamu dan bermula ucapan ma'aha beserta jumlah yahtamilu itu hampir-hampir atau mirip-mirip apa kalam atas dikom pada makna tasdik wa takdziba dan pada makna mendustakan li'anau karena sungguhnya makna khobarun itu jenisnya kalam khobar kalam berita wala yaqau dan tidak boleh jadi apa makna illa baina jumlataini kecuali antara dua jumlah huma yang bermula jumlatain itu ma'aha beserta hamzah taswiyah am fi ta'wilil masdari ma'aha beserta hamzah ma'aha beserta hamzah fi ta'wilil masdari dalam pentakwilan masdar bi khilafi am berbeda dengan am alati yaitu am dzakaro yang menyebutkan ha pada alati siapa al-alifu mu'allif fi jami'i dzalika di dalam semua contoh-contoh yang di atas itu am masdari apa am dzalik itu muttasilah dan munqati'ah. Jadi maksudnya begini, yang dimaksud mu'allif itu adalah pengarang kitab yang luar itu, yang di luar garis, di luar kurung. Nah, itu namanya mu'allif. Jadi yang dimaksud hamzah di sini itu tidak sesederhana apa namanya hamzah yang ada dalam kitab matan yang dikarang oleh mu'allif. Itu maksudnya. Itu apa namanya namanya muttasilah. Wa ammal munqati'atu dan adapun bermula am munqati'ah. Nah ini fahia maka bermula am munqati'ah al khaliyatu itu al yang sepi min dzalika dari makna itu semua. Jadi makna semua ada makna apa nyambung dengan jumlah sebelumnya atau tidak maksudnya. Wa maknaha dan bermula maknanya am al idrobu itu idrob. Disimak kitabnya, nggak usah ngeliatin saya. Dilihat kitabnya. Kasih tahu Mas, semenggak bisa nih sama anak kecil. Al idrobu itu makna idrob, kabal seperti hal, seperti bal, maknanya bahkan. Walam yata'arrad dan tidak menyinggung sama sekali laha kepada am munqati'ah siapa al mu'allifu mu'allif wa tahtasu dan tertentu apa am
apa mungqati'ah ya mungqati'ah bil jumali dengan jumlah-jumlah. Nahwu hal tastawi dzulmatu bal hal am tastawi apakah hal tastawi apakah sama apa adzulumatu gelap-gelap, maksudnya semua kegelapan, nur gitu ya. Aibal hal, itu maknanya ditafsiri oleh Kiai Syareh, maknanya adalah bal, bahkan itu idrop, bal hal. Wah, udah titik. Jadi amung qati'ah itu maknanya adalah idrop, enggak ada sedikit pun makna yang dibahas yang sebelumnya antara hamzah mustawiyah ataupun yang lainnya tadi. Maka dia maknanya adalah idrop. Idrop itu sama dengan meralat adalah sebaliknya. Makanya itu ditafsir dengan bal. Berarti wa'au dan au maknanya atau juga. Wa'au dan bermula au maudu'atun itu diletakkan li ahadis syai'aini untuk salah satu dua hal, awil asya'i atau beberapa perkara, mubhaman mufidatan, mubhaman halih berupa mubham mufidatan yang memberi faedah, lit takhiri untuk mana takhir, ba'dat tolabi setelah tolab. Wakila dan dikatakan apa yang kira ma yamtani'u fihil jam'u ma'ama qablahu, ma segala hal yamtani yang tercegah di dalam ma apa al jam'u menggabungkan ma'amma beserta hal qablahu yang sebelumnya ma. Jadi au itu kan pilihan. Nah, diperhatikan. Pertama, au mempunyai makna takhir, suruh milih. Kan takhir. Nanti kan kalau ini gampang gitu ya. Yang kedua, ma yamtani'u fihil jam'u ma'ama qablahu, sesuatu yang ini gampangannya begini, itu yang dimaksud. Perhatikan nih, nggak mudeng kalian kalau nggak ini. Ma yamtani'u fil jam'u ma'ama qablahu, sesuatu yang nggak bisa digabung dengan yang sebelumnya. Kamu milih ini apa ini, kan gitu. Kalau udah milih ini kan berarti nggak ini. Itu maksudnya ma yamtanu fil jam'u ma'ama qablahu, sesuatu yang tercegah menggabung dengan apa yang sebelumnya. Kan berarti apa? Salah satunya, paham itu? Gitu loh. Itu yang dimaksud wakila ma yamtanu fil jam'u ma'ama qablahu. Loh, yang seperti itu enggak gampang, sulit. Gitu loh. Maka nanti ibaratnya au yang ada dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna multi tafsir. Itulah yang sering membuat tafsir dalam Al-Quran itu berbeda-beda dalam arti mempunyai ketetapan hukum yang macam-macam. Itu diantaranya dari pemahaman seperti ini gitu. Awil ibahati atau mana ibahah itu membolehkan ba'da tolabi setelah tolak itu namanya perintah, namanya tuntutan. Aidon hari juga wakila, nah ini tetap ada, itu kan ada ibahah, tapi ada kil juga. Ma yajuzu fihil jam'u ma'ama qablahu, ma tegasnya perkara, yajuzu yang boleh apa al jam'u menggabung ma'ama beserta perkara qablahu yang sebelumnya. Lo perhatikan, itu enggak beda jauh sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan yamtani'u, tercegah menggabung. Ngerti maksudnya? Nah, kalau ibahah itu boleh digabung dengan sebelumnya. Loh, kamu mau spidol ini apa spidol ini? Oh, dua-duanya aja. Ini namanya ibahah. Ngerti? Kalau yang sebelumnya tadi apa? Takhir. Takhir itu pembandingnya suruh milih. Kalau udah ini ya ini enggak. Kan gitu. Kalau udah ini ya ini enggak. Kan enggak boleh enggak. Itu namanya takhir, suruh milih. Lah ini ibahah. Ibahah itu apa? Diperbolehkan.
Loh, diperbolehkan. Itu mempunyai makna yang dari kil, boleh andaikan digabung. Udah dua-duanya sama mau. Gitu loh maksudnya. Jelas itu. Nah, ketentuan dalam Al-Qur'an juga sama. Ada yang takhir, ada yang ibahah. Gitu loh. Bukan sepele. Tapi berat. Makanya nahwu itu antiknya di sini. Nahwu fal awalu maka bermula. Contoh yang pertama yaitu takhir suruh milih. Nahwu tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj, kawinlah siapa kamu. Ayo siapa yang makna ini? Tazawwaj, nikahlah. Ya enggak? Tazawwaj ya maknanya kawin. Masa tazawwaj mau kamu artikan nikahlah? Iya enggak? Nikah ya nikah lah. Kan gitu kan? Ini kan tazawwaj, kawinlah siapa kamu, maka jangan mabuk agama. Ngomong kata kawin aja katanya enggak islami. Katanya yang islami adalah nikah. Kan gitu ya? Weh, ada pemahaman gitu apa enggak? Ada. Ada. Lah sekarang kalau kata-kata tazawwaj dalam contoh itu mau diartiin apa? Kalau enggak kawin. Mungkin gitu. Memang binatang kawin. Lu manusia mani nikah. Bahaya lu ah. Tazawwaj, kawinlah siapa kamu hindan pada mbok Hindun au ukhtaha, itu takhir, atau saudari perempuan. Ya namanya saudari ya perempuan lah. Saudarinya Hindun. Ente nikah sama Hindun atau sama saudari perempuannya. Itu salah satunya karena menggabung kakak beradik itu haram. Kan gitu. Makanya ini takhir, potensi au wayam taniu dan tercegah apa aljam'u menggabung bainahuma antara Hindun wa au ukhtaha. Wayam taniu failnya udah ada. Wayam taniu dan mencegah aljam'a pada menggabung bainahuma antara keduanya. Oh ya bener lah. Itu wa minat takhir ayat al-kifarah udah itu ya. Wayam taniu dan mencegah apa al-jam'u. Wayam taniu dan tercegah apa al-jam'u menggabungkan bainahuma antara Hindun wa ukhtaha. Jadi wa minat takhiri dan itu di antara takhir memilih ayat al-kifarati asalnya ayatani. Bermula dua ayat kifarat wal fidyati dan fidyah. Itu ayatnya apa itu? Lupa saya. Yang kaitannya anu itu loh. Kifarah atau bayar fidyah. Ntar lupa saya ayatnya. Wasani dan bermula yang kedua udah. Yang kedua berarti apa? Ibahanahu jalisil ulama'a awiz zuhada. Jalis, bergaullah. Duduk, maksudnya duduk itu duduk bergaul, bukan duduk nongkrong. Jalis, bergaullah siapa kamu. Itu fil amar harokatin. Lalu bacanya jalisun lagi. Fil amar jalis dari jalasa yujalisu mujalasatan. Itu fil amarnya jalis, sering-sering duduklah siapa kamu al ulama pada ulama al amil bi ilmihi, ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang memahami Al-Qur'an dan sabda Nabi itu namanya ulama. Karena belakangan ini banyak orang yang mengaku ulama gitu loh. Itu nggak dipanggil ulama marah, nggak ada. Ulama nggak dipanggil ulama marah itu nggak ada. Awiz zuhada atau itu zamannya zahidun, para orang yang zuhud. Silahkan kamu bergaul dengan ulama atau orang yang zuhud. Nah, wayajuzu dan wenang boleh apa aljam'u menggabung bainahuma antara keduanya. Mau bergaul sama ulama ya bagus, mau bergaul
sama orang yang zuhud juga bagus. Mau dua-duanya juga bagus. Itu maksudnya boleh menggabung. Kalau yang atas tadi nggak boleh digabung, gitu loh. Udah nikah sama hindun ya saudarinya nggak boleh. Udah sama saudarinya sama hindun juga nggak boleh. Itu takhyir. Kalau yang kedua itu namanya ibahah. Kalau ibahah, ini kata-kata abahah yubiku ibahatan, diperbolehkan. Oke. Sekarang wa idza adkhalta la an-nahiyah imtana'a fi'lul jami. Wa idza adkhalta, dan apabila memasukkan siapa kamu la an-nahiyata pada la nahiyah, la nahi maksudnya imtana'a maka tercegah apa fi'lul jami, melakukan semuanya. Kok antara apa tadi au sebelumnya kok ada la nahi, itu konteks hukumnya malah nggak boleh semuanya. Nah ini contohnya wala tuti' minhum athiman au kafura. Itu kan ada di awal dari wala tuti', dan jangan taat siapa kamu minhum dari mereka athiman pada orang yang berbuat dosa au kafuran atau orang yang berbuat kufur. Maknanya la tuti' wahidan minhuma. Tegasnya janganlah taat siapa kamu wahidan pada salah satu minhuma dari athiman dan kafuro. Rahmat tidur. Kita belum mana mat? Tidak, lu puasa begitu aja lemes. Nih, oh iya, dia nagih nih, Sandi nih. Udah aku kasih duit. Yang lain nggak usah berkat lah, orang nggak puasa. Terus sini mat, 10.000. Ya. Nih, kurang. Nih, Aska orang nggak puasa nggak mau bagi nih. Ini yang puasa. Perempuan yang puasa nggak? Udah, nggak bakalan. Ya nggak? Ini Aska 2.000 aja nih, belotat. Cepetan sini. Nih, tuh, recehan banyak. Lu gak usah ngeliatin lah orang beragama puasa. Ya, tuh begitu. Kalau Senin itu pada puasa 2 juta, keren ya. Lu banyak lu puasa kagak? Uang sayuran. Nah, terus masalahnya apa mas saya? Uang sayuran, uang tahu masih? Nih, mau kasih kalian. Habis kok. Habis. Alah, lu mah ikut aja nih. Recehan. Lu cepetan sini salah satu. Nih. Berapa? Ini 200. Ini tadi tahu habis juga. Habis mulu. Besok kalian ya habis juga. Tuh 2. Siapa mau? Beli kerja sono. No buat bangun no. Masih kurang. Tuh gitu. Ya Aska kalau mau cemban ya besok puasa lah. Mau cemban? Puasa. Ya. Puasa bareng-bareng Pak. Goceng. Ya lah habis. Begitulah. Ibrahim puasa besok. Hitung-hitung ngempesin badan. Enggak, lu gak malu apa yang lain pada kremeng-kremeng. Lu sendiri nih kegemukan. Ngopi dulu Ibrahim. Oke ya, gampang kan? Jadi ilmu nahwu mah supaya ngajinya semangat, ya ngajinya senang gitu loh. Jangan merasa wah sulit, berat. Makanya kalau untuk mencintai ilmu bagaimana ya belajar terus. Ketika ibaratnya di majelis ya serius, tekun, jangan malah ngobrol sendiri sama temennya, jangan matanya meleng kemana-mana, ya gak? Ada kucing telanjang bingung, ada kucing pakai baju, ada bulunya kucing kan baju, ya gak? Ada tikus lewat, liatin, ya kalau tikus botak banget, lah ya botak orang tua mati ya, tuh serius caranya gitu loh. Udah, sekarang li'annaha tadkhulu linnahyi. Li'annaha karena sesungguhnya au
tadkhulu itu masuk apa aulin nahi untuk dicegah amma dari perkara karena yang ada apa ma mubahan itu mubah wakadha dan seperti itu mubah hukmun nahi bermula hukumnya nahi larangan ad-dakhil yang masuk alat takhyiri atas makna takhyir pilihan. Nah itu au yang pertama ya diperhatikan mempunyai fungsi apa tadi? Takhyir atau ibah. Tapi ada juga yang mempunyai makna wa mufidatun lisyakki. Oh, banyak fungsinya au ya. Wa mufidatun dan itu memberi faedah lisyakki untuk makna ragu-ragu. Minal mutakallimi dari mutakallim. Jadi au tapi itu menunjukkan makna ragu-ragu. Yaitu dia atau gitu loh. Dia atau bukan gitu ya. Itu menunjukkan makna ragu. Itu ragu-ragu. Itu kalau bahasa Arabnya syak. Ba'dal khobari setelah kalam khobar wasyakil mukhotob bi dan bermula keraguannya mukhotob nasiun itu timbul anhu dari khobar. Itu pertama. Yang berikutnya syak. Yang kedua awil ibham atau menunjukkan mana ibham. Ibham itu samar, enggak jelas. Alas sami atas same pendengar ba'dal khobari setelah kalam khobar. Aidon kali juga ma'a ilmil mutakallimi beserta ilmunya atau mengetahuinya mutakallim bil khali dengan hal. Masih banyak ini ya. Masya Allah, iya belum kelar ini. Sampai bawahnya tuh 5 baris lagi dah. Apa namanya ya memang banyak orang huruf atof atau wa yu'abbaru dan diungkapkan apa anhu dari ibham bitaskiki dengan taskik meragukan. Maksudnya taskik itu apa? Itu antara syak dengan ibham itu disebut dengan taskik. Ai ko isami'i tegasnya menjatuhkannya orang yang mendengar fisyaki dalam keraguan. Itu taskik. Awit tafsili atau menunjukkan mana tafsil. Tafsil itu perincian. Fihi nisbati dalam kalam yang mempunyai nisbat ba'dal khobari setelah khobar. Aidon hari juga fal awalu maka bermula contoh yang pertama yaitu syak. Labisna yauman au ba'do yaum. Labisna ini ucapan dalam siapa Ashabul Kahfi ya. Labisnya tinggal siapa kita yauman dalam satu hari au ba'do yaumin atau setengah hari. Nah itu ragu-ragu. Kan ingat waktu zaman dulu itu kan dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan maknanya gua bukan gua lu. Bentar lagi ya gua tahu gua kan ya? Apa? Lu gitu lagi. Gua yang ada lubang di dalam tanah jurang gitu loh kan gua. Nah itu ada 7, 8 apa 9 kan ragu-ragu. Nah, salah satu itu kan anjing namanya Kitmir kan gitu. Anjing itulah yang terkenal dengan namanya Ashabul Kahfi kan gitu. Nah Ashabul Kahfi ini bingung labisna yauman au ba'do yaum. Kita ini tinggal di gua ini sehari apa setengah hari gitu loh maksudnya. Oh padahal udah ratusan tahun gitu maksudnya. Itu ragu. Pasal bermula yang kedua yaitu ibham. Contohnya wa inna au iyyakum la'ala hudan wa ana ya au iyyakum. Itu surat apa itu? Surat apa? Saba. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Saba 24 ya. Surat Saba ayat
Awas jangan ngantuk. Terus surat seblak lagi. Ya, orang matanya orang ngantuk. Nah, iya. Aduh, surat Saba ayat 24, wa inna dan sesungguhnya kami au iyakum atau kalian semua la'ala hudan itu atas petunjuk. Wa tsalitsu bermula yang ketiga. Yang ketiga berarti tafsil ya. Kalian ingat sebelumnya itu. Kunu hudan au nasoro. Kunu jadilah siapa kalian semua hudan itu menjadi orang Yahudi au nasoro atau menjadi Nasrani. Ai qolatil yahudu kunu hudan wa qolatin nasoro kunu nasoro. Tafsirnya waqalat ai waqalat tegasnya berkata siapa al yahudi orang Yahudi kunu jadilah kalian semua hudan itu orang-orang Yahudi. Waqalatin nasor dan berkata siapa orang Nasoro kunu Nasoro. Waqat ta'ti dan terkadang datang apa au ya lil taksimi untuk mana taksim membagi. Nahu nah ini al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Gak usah diartiin lah kan udah paham. Kalimat itu ismun ada kalanya isim, au fi'lun atau itu bagiannya fi. Nah itu maksudnya au di situ maknanya adalah taksim. Lu paham kan Santi? Saya nggak nanya sama kembar, udah kembar mengikutin kok udah cakep. Saya nggak nanya sama Abri, yang ada kok bingung dia. Apa tahu? Ya, Ustaz ngomong apa sih? Ya, lah ngomongnya sama Aldi, Aldi yang kecil ya? Aldo, yang ngomongnya sama Aldo, do apa do? Oh, dia nggak ngomong kagak, paling gini doang. Ya, ada. Kamu yang baru siapa namanya? Jepri. Rizky. Keren Jepri. Ya. Ini kenapa lu duduk bareng berlima begitu kayak pada wali? Masya Allah ya. Aska si Pecin Celokop merdeka dia mau bangun dikasih 2.000 mau bangun dia. Ya, mau lagi 2.000 kerja orang lu males ya. Mau aja lu. Bayar lu jam dulu. Memunah. Malu Memunah ya? Iya. Payah. Aduh. Sing sabar le, sing sabar. Wal idrob dan idrob. Nahu wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Wa arsalna dan mengutus siapa kami hu pada nabi siapa itu? Nanti cari. Ila mi'ati alfin pada 1000 tahun au yaziduna ai bal yaziduna. Nah itu au maknanya adalah bal itu sama dengan idrob gitu loh. Bahkan atau malahan gitu loh kalau dimaknai. Walimut lakil jam'i. Nah ini yang terakhir dan untuk mutlakul jam'i keumuman menggabungkan. Kakaulihi seperti ucapan penyair linafsi tukoha au alaiha fujuroha. Linafsi untuk diriku, tukoha yaitu linafsi yaitu untuk nafsuku, tukoha yaitu takwanya nafsu, au alaiha atau itu atas nafsi, fujuroha bermula lacut kalau bahasa Jawanya lacut durhakanya nafsu ai wa alaiha lah itu au alaiha. Perhatikan itu kan pakai au, tapi au maknanya adalah wow yang mempunyai makna mutlakil jam itu apa? Wow. Maka itu au kan ditafsiri au alaiha ai wa alaiha. Kalian tenget gak nih? Tenget gak? Maksudnya paham? Coba itu perhatikan. Itu kan dalam syair linafsi tukoha au alaiha kan gitu. Nah itu ditafsiri ai wa alaiha. Hamzahnya kan gak ada tuh. Nah itu menandakan
Aunya adalah limut lakil jam'i wa imma. Udah ganti dah besok dah. Ibadallah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah Hasana dhabi ajlillah wa ya Allah ya anda wa ya sanas wa ya Allah wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah sa'anakum sa'alnakum
barik alaihi wal ali. Baik, sekarang kita lanjutkan ngomongnya sama tutup. Ngomongnya kan Dot. Duratun Nasihin halaman 120 berapa? 30. 100. Kemana sih Tong? 126. Kok tanda saya 63? Saya juga. Kalau ngomong ada yang data lu berapa sih? Lu 62 yang mana? Paling bawah. Min tafsir Hanafi itu. Sekarang fa'mal itu. Fa'mal bima qarrarnahu laka itu. Iya. Ya sufi. Fa'mal maka beramallah siapa kamu bima dengan perkara qarrarna yang bukan corona. Awas lagi kita lu ngantuk lagi. Corona lagi. Qarrarna yang telah menetapkan siapa kami pada ma. Laka bagi kamu ya sufiyu hai pelaku sufi. Jangan ya sufiyu, ya sufi. Sufi apa? Suka film India. Orang itu. Dah. Kila dikatakan apa yang kila sab'atun atau sab'atu asya'atu nawwiru al-qabr. Ini ngajinya enggak tegang. Kalau nahwu kan tegang mulu. Ya, habis ngajinya serius kalau nahwu mah. Sab'atu asya'a bermula 7 beberapa perkara. Tunawwiru itu menerangi apa sab'atu asya' al-qabr pada kuburan. Ada 7 hal yang membuat terang benderang kuburan. Wa kullu wahidin dan bermula masing-masing satu sabitun itu tetap di kitabillah ta'ala dengan kitabnya Allah Ta'ala. Awaluha bermula awalnya sab'ah al-ikhlasu itu ikhlas. Udah kalau berbuat itu yang ikhlas aja, berbuat apapun. Itu loh. Fil ibadati di dalam ibadah. Di qauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan siapa jin dan manusia illa liya'budu supaya menyembah siapa mereka gitu kalau terjemahan bebasnya mah Allah pada Allah Allah. Tingkah adanya mereka dalam ibadah itu hal daripada wau mukhlisina hali orang-orang yang ikhlas lahu kepada Allah adina pada agamanya. Orang ibadah itu dipuji jangan semangat, dibenci juga jangan patah semangat. Ngerti? Waduh, si entong apa namanya ngajinya rajin, wah terus semangat. Ya, begitu dicengin, cemen lu. Begini umpamanya ngambek kagak ngaji lu, enggak ibadah lagi. Sholat juga begitu loh. Ibadah kamu itu karena dipuji apa karena Allah? Allah. Kan gitu. Kalau yang kita pandang itu Allah, mau dipuji, mau dicaci, mau dicela, ya kita tetap semangat gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kalau ngajinya karena sesuatu, begitu sesuatu tadi tidak didapati, bukan semangat, semangut, ujungnya cemberut, ya biasa aja dong. Ya kembar kemarin gak ngaji ngapa? Rambut saya belum dicukur, ya nggak? Wah, sekarang udah dicukur, obat masak miwon. Nah itulah. Oke, yang kedua wasani dan bermula yang kedua kang kaping pindho udah bahasa Jawa sekarang. Sok bahasa Sunda mah ayo atuh. Wasani utawi nu nomor 2 birrul walidaini eta ngabekti kadua orang tua ka indung sareng ka bapak. Nah, aing biasa ngomong Sunda tuh. Borokok kan borokok ya. Sia. Degekeun ka aing. Aing mau ngomongnya orang mana itu?
Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu, dan sembahlah siapa kalian semua, Allah pada Allah, sembah pada Allah, wa la tusyriku, dan jangan menyekutukan siapa kalian semua bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu. Allah itu enggak seperti apa-apa, gitu loh. Jadi ya jangan disekutukan dengan yang lain. Lu Ibrahim enggak punya kitabnya, ilah dibuka lah. Itu punya kok. Dibukain apa mat? Kasih man. Besok dikasih tanda nih, gua kasih tanda nih. Amplop aja tandanya apa duit? Duitnya 2.000. Ntar lu gua jajan enggak jadi buat tanda lah. Enggak jadi dah. Mana tadi? Nih buat tanda. Mana tadi mat? Hilang mas. Kalau kitab yang lain. Oh ada nih kalau salah di sini. Kitabnya dikasih tanda lah, tandanya ya kertas atau apa gitu loh. Nih amplop gua ambil semua. Buat tanda maksudnya gitu loh. Wah itu amat dikasih amplop kosong buat tanda. Jangan nanya, ngajinya sampai mana? Lupa mulu ya. Gitu loh, Ibrahim ngerti. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan ihsanan, berbuat baiklah siapa kalian semua, ihsanan dengan betul-betul berbuat baik, bil walidaini dengan kedua orang tua. Nah, ingat-ingat itu. Kalau bocah ngaji, ya itu harus mau tunduk bakti sama orang tua. Jangan ngaji sama orang tuanya yang lawan. Alia dengerin. Barin. Ya, nggak boleh begitu. Dengar nggak nih semua? Kembar, enggak. Maulana Hekal, tolong gelarin kampret, gitu kan? Lah ya kampretnya digelar. Orang ketahuan lagi main PS. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Siapa? Aska, ya. Lah iya, kudu bakti sama orang tua ya. Hormati ibumu, sayangi teman. Itu tandanya kau murid budiman. Budimannya kabur. Ngaji ya. Gitu loh. Kemudian wasalisu, dan bermula yang ketiga, silaturahimi, itu silaturahim. Kau menyambung saudara. Sama saudara jangan berantem mulu. Siapa yang suka berantem sama saudara? Gua nggak mau main ke rumah dia. Emang apa? Pelit? Agak boleh. Jelas. Saya kembar. Ngomong mulu lu bilangnya. Ya, iya kan? Lah ini wa'ati dzal qurba haqqahu. Wa'ati itu fi'il amar dari kata-kata ata ya'ti. Wa'ati, dan datanglah siapa kamu dzal qurba, pada yang mempunyai kedekatan, itu maksudnya kerabat. Makanya rahim itu ya korobah. Kalau bahasa Indonesianya kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab korobah, ngerti kan? Itu dekat. Maka kalian ngaji sama mukorobin, ya dekat lah, ya nggak? Kecuali yang ngajinya online, SO, santri online, bukan santri ojol, ya kan? Nah itu SO maksudnya. Warobek dan yang robek keempat. Nah, Allah yudhi'a, perhatikan itu bahwa tidak menyia-nyiakan siapa orang umrahu, pada umurnya orang, umurnya enggak disia-siakan fil maksiyat, di dalam maksiat. Liqauli ta'ala wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah. Wattaqu, dan takutlah siapa kalian semua, yauman, pada satu hari. Sifatnya yaum, nah itu isim nakiro, maka turja'una itu sifat. Turja'una yang dikembalikan siapa kalian semua fi, di dalam yaum, ilallahi, kepada Allah. Takutlah kamu pada satu hari, yang mana pada hari ini kalian semua dikembalikan kepada Allah. Berarti hari apa?
Hari kiamat. Hari ini hari kiamat, ya enggak? Kiamat sudah meninggal Pak, itu mah kiamat. Nanti, ya, ini mah kiamat. Aldi dengerin, tidur mulu lu. Ya Pak. Begitu dipanggil kabur. Waduh, dia sama nenek-nenek tadi siang ngaji. Ngelitikin, waduh, parah banget itu. Aldi, adik lu Aldo no. Aduh, kacau aja. Pak Ustadz, tapi dilaporin. Itu anak-anak godain mulu. Nggak tahu yang isinya Aldo, Aska, Apri. Ini A semua tadi. Bukan ya, ono ya. Man dia enggak. Ini berdua itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar ntar. Li abi wa umi. Astaga. Iya. Udah ya, jam berapa? Udah lama juga nih. Udah 1 jam 11 menit. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Udah besok udah titik itu. Besok wal khamisu. Oh. Ini kalian udah mau nyate enggak? Mau mulu. Memang udah enggak bosen rasa daging. Agak ada yang ngasih orang akikah. Terserah. Kapan dipotong? Besok. Ntar kalau kira-kira kurang, Ibrahim sekalian lah. Ya, lah iya. Oke, ntar kamunya kapan ya kita sembelih. Kita itu bersama-sama dengan doa Qablul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.